Ini adalah apa namanya mortar terbesar yang pernah dibuat pada zaman itu dalam sejarah manusia dan dibuat oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Hanya mortar inilah yang bisa nembus benteng-benteng Konstantinopel. Nah, di situ itu bisa lihat itu Muhammad Al-Fatih yang itu. Mana? Ceritanya itu yang sedang menunjuk, yang lagi nunjuk. Oh ya, itu yang di kuda ya? Iya, ini Muhammad Al-Fatih ini ceritanya tentang penaklukan Konstantinopel. Pasukannya sampai belakang, sampai Oh ya. rakyat di dalam benteng itu takutan, nggak bisa tidur. Masya Allah luar biasa para sahabat di rumah. Ini namanya diorama ya? Panorama. Panorama ya. Panorama bagaimana perjuangan Sultan Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel ya, dengan bisa menyeberangkan 70 kapal laut ke gunung dalam waktu semalam untuk menembus selat, karena selatnya ditutupi oleh rantai oleh Raja Konstantinopel. Masya Allah luar biasa. Masya Allah, semoga para sahabat di rumah bisa melihat, bisa berkunjung ke Turki ini dengan melihat perjuangan bagaimana Muhammad Al-Fatih bisa merebut ya dari kaum Nasrani, sehingga hasil dari perjuangan ini beliau mengubah gereja menjadi masjid yang kemarin dikunjungi di Hagia Sophia ya. Kemudian tentaranya itu diseleksi ya? Diseleksi, bukan diseleksi, emang seleksi oleh alam. Diseleksi oleh alam. Seleksi oleh alam. Jadi yang bisa sampai di Konstantinopel hanya pasukan-pasukan terbaik yang tidak pernah meninggalkan duha, meninggalkan sholat malam dari akil balik sampai dia meninggal. Masya Allah. Dan hampir semuanya itu seorang hafiz. Hafiz Quran. Hafiz Quran. Masya Allah. Ini kekuasaan kebesaran Allah. Jadi ceritanya bisa jadi hikmah bagi kita. Ketika sampai di depan apa namanya benteng Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih berpidato menanyakan saat sholat subuh. Siapa di sini yang tidak pernah meninggalkan sholat malamnya dari akhir balik sampai sekarang? Semua pasukannya nggak ada yang duduk. Oh, Masya Allah. Lalu kedua dia bertanya, siapa di sini yang tidak pernah meninggalkan sholat duhanya dari akhir balik sampai semua yang nggak ada yang duduk? Sholat, begitu juga dengan sholat wajib, puasa sunnah dan sebagainya. Dan habis setelah itu baru Muhammad Al-Fatih baru mau mulai menaklukkan Konstantinopel. Karena kan menurut janji Rasulullah adalah sebaik-baik pemimpin adalah Muhammad Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Terus yang sahabat itu gimana, yang dimakamkan di sini? Sahabat itu tadi sana kita ke sana. Oh gitu, maksudnya itu ceritanya gimana? Ceritanya kalau setelah yang sahabat kan Rasulullah ketika apa? Iya. Kan ketika setelah Rasulullah saat itu kan Rasulullah kan ada pada saat penggalian bersama para sahabat, ada sahabat mengeluh, ya Rasulullah, ada sebuah batu besar yang tidak bisa kami pecahkan. Maka Rasulullah datang, dan saat memecahkan batu itu Rasulullah mendapatkan wahyu atau hadis qudsi yang mengatakan bahwa kita akan menaklukkan dua kota besar, yaitu Konstantinopel dan Roma, dan yang mana dua kota itu adalah pada saat itu adalah pusat peradaban dunia. Yang satunya adalah Roma, pusat Kristen Katolik, yang Konstantinopel adalah Kristen Protestan. Nah, pada saat itu banyak sahabat yang mendengar itu, maka pada saat itu para sahabat berlomba-lomba untuk menaklukkan dua kota itu. Nah, setelah Rasulullah lama wafat, banyak kan sahabat yang mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel. Gak ada yang berhasil. Pada saat itu ada salah satu sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Dia berkata ke para sahabat yang lain, tolong jika aku mati pada perang ini, tolong kuburkan aku paling dekat dengan penakluk ya, paling dekat dengan benteng Konstantinopel, karena aku ingin mendengar suara derap pasukan muslimin ketika menaklukkan kota suci. Begitu.